Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Ada saat ketika semuanya terasa berat, rencana tidak berjalan sesuai harapan, doa terasa seperti belum dijawab, dan masalah datang silih berganti. Kadang kita bertanya dalam hati, Tuhan, sampai kapan saya harus menghadapi semua ini? Di saat seperti itu, yang paling kita butuhkan bukan sekadar solusi cepat, tetapi kekuatan untuk bertahan. Banyak orang bisa memulai sesuatu dengan semangat, tetapi tidak semua orang mampu bertahan ketika badai datang. Kehidupan iman juga demikian. Ada masa ketika kita penuh sukacita, tetapi ada juga masa ketika kita harus tetap percaya walaupun keadaan tidak mudah. Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya memberi kita kekuatan untuk memulai perjalanan iman, tetapi juga kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami memohon Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Bukalah pengertian kami agar firman-Mu menguatkan iman kami dan memberi kami kekuatan untuk bertahan dalam setiap keadaan. Amin. Bacaan kita diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kitab Yesaya ditulis dalam konteks yang penuh pergumulan bagi bangsa Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang mengalami masa sulit. Mereka menghadapi tekanan, penderitaan, dan bahkan pembuangan. Banyak orang mulai merasa putus asa. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya untuk memberikan pengharapan kepada umatnya. Tuhan mengingatkan bahwa walaupun manusia bisa menjadi lemah dan letih, Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Dan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan yang baru. Dalam ayat ini terdapat kata yang sangat penting, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kata ini berasal dari kata kafah, yang berarti bukan sekadar menunggu secara pasif, tetapi menaruh harapan penuh kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Artinya, menanti-nantikan Tuhan bukan berarti kita hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Menanti Tuhan berarti tetap percaya kepada Tuhan, walaupun keadaan belum berubah. Ayat ini juga menggunakan gambaran Raja Wali. Raja Wali dikenal sebagai burung yang kuat dan mampu terbang tinggi. Ketika badai datang, Raja Wali tidak melawan badai dengan kekuatan sendiri. Ia justru menggunakan arus angin untuk terbang lebih tinggi. Ini adalah gambaran yang indah tentang kehidupan orang percaya. Badai kehidupan tidak selalu menghancurkan kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, badai justru dapat membawa kita lebih dekat kepadanya. Bayangkan seorang pelari maraton dalam perlombaan jarak jauh. Yang paling penting bukan hanya kecepatan di awal, tetapi kemampuan untuk bertahan sampai garis akhir. Banyak pelari memulai dengan sangat cepat, tetapi mereka kehabisan tenaga di tengah jalan. Pelari yang bijaksana tahu bagaimana mengatur tenaga agar dapat menyelesaikan perlombaan. Kehidupan iman juga seperti maraton. Tuhan tidak memanggil kita untuk hanya berlari sebentar. Tuhan memanggil kita untuk setia sampai akhir. Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan pasti ada masa ketika kita harus belajar bertahan. Mungkin Anda sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan. Mungkin Anda sedang bergumul dalam keluarga. Mungkin Anda sedang menunggu jawaban doa yang terasa lama. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan berkata kepada kita, bertahanlah. Bertahan bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Pertama, tetap dekat dengan Tuhan melalui doa. Doa memberi kita kekuatan ketika hati kita lemah. Kedua, terus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan memberi pengharapan di tengah kesulitan. Ketiga, ingatlah
pertolongan Tuhan di masa lalu. Jika Tuhan sudah menolong kita sebelumnya, Ia juga sanggup menolong kita sekarang. Keempat, kelilingi diri dengan orang-orang yang membangun iman. Dukungan rohani dari sesama orang percaya sangat penting. Ada seorang pria yang mulai olahraga lari. Hari pertama ia sangat semangat. Ia membeli sepatu olahraga yang mahal dan pakaian olahraga yang keren. Tetapi setelah berlari 5 menit, ia berhenti dan berkata, "Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan saja." Kadang kita juga seperti itu. Dalam kehidupan rohani, kita semangat di awal, tetapi cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan cepat menyerah. Bertahanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan untuk bertahan bukan berasal dari diri kita sendiri. Kekuatan itu berasal dari Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Ia memampukan kita untuk terus berjalan, bahkan ketika jalan terasa berat. Karena itu, jika hari ini Anda sedang berada dalam masa sulit, jangan menyerah. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Kristus memberi kekuatan untuk bertahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ketika kami merasa lemah dan hampir menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama kami. Mari kita berdoa. Berikan kami kekuatan untuk tetap percaya dan bertahan dalam setiap keadaan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan hari ini memberi kita kekuatan baru untuk terus berjalan bersama Tuhan. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tetap semangat menjalani hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.